tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam bunga. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Hai siarkan ke gunung. Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Hai siarkan di gunung. Bisa lihat juga di HP atau di tempat print yang sudah ada ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Di Lukas pasal yang kedua tadi, ada dua teks yang penting sekali yang akan saya gali untuk kita pada saat ini, yaitu ayat 11 dan ayat 14.
There are two important verses that we can pay attention from this text, which is from verse 11 and verse 14. Ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dua ayat ini saya sibukkan dengan tema Dia lahir untuk kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Kita sering menyanyi lagu itu. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Nah, saat kita menyanyikan lagu itu, tidak semua orang memahami bahwa sebenarnya lagu itu diambil dari ayat 14 dari Lukas pasal 2. Dalam lagu-lagu biasa dikatakan dari pulau dan benua, ya, lagu itu. Dan sering kita nyanyikan waktu kita masih kecil, sekolah minggu, tapi tidak semua orang tahu ternyata lagu itu diambil dari Alkitab. Yang mana kita baca bersama-sama dalam ayat 14, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bahasa Latinnya gloria. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, in excelsis Deo. Excelsis artinya dia tinggi, Deo itu artinya Allah. Jadi hari ini kita belajar arti dari gloria in excelsis Deo. Artinya kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Dan itu adalah suatu statement Natal. Ini adalah statement sekarang 12. Culmination, statement yang menjadi puncak dari semua janji-janji Allah di perjanjian lama itu. Masih ingat tatkala Tuhan Allah datang kepada Adam dan Hawa, tatkala manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak ada harapan lagi. Manusia harus dihukum, manusia harus mati. Dan memang Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Artinya tidak ada harapan, kamu binasa. Saya hukum kamu, karena firman Tuhan adil, dia tidak main-main. Tetapi di dalam Kejadian dijelaskan bahwa Tuhan itu datang, Bapa itu datang. Dalam Kejadian pasal 3 kan, Tuhan datang dan cari Adam, di mana engkau berada? Dan tuh Hawa juga dia cari sama-sama. Dan mereka bilang, kami ada di sini telanjang. Mereka baru kaget karena dosa sudah datang, sehingga malu. Tapi Tuhan ini luar biasa. Dia datang meskipun dia adil, dia menghukum mereka, dia memberikan mereka keputusan keadilannya, namun dia kasih mereka jalan keluar. Jadi kita punya Allah luar biasa. Allah kita Allah yang adil, tapi Allah juga yang penuh kasih. Makanya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu, dan seterusnya dalam keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis itu. Itulah janji yang akan dipenuhi oleh Tuhan yang kita baca sekarang. Makanya tatkala dalam ayat 11 dia bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu kata itu diekokan kembali ke Kejadian 3 ayat 15. Tatkala kita baca Kejadian 3 ayat 15, kita harus melihat janjinya di dalam Lukas pasal yang kedua ini. Itu
cara kita belajar firman Tuhan. Jadi kita merayakan Natal seperti saat ini, harus kita lihat kembali ke Perjanjian Lama. Tatkala kita baca Perjanjian Lama, tatkala manusia jatuh, harus juga kita lihat ke Perjanjian Baru. Itu ada statement yang bagus yang dikatakan oleh seorang bapak gereja namanya Agustinus. Nah, ada yang pernah dengar orang itu, dia luar biasa, Tuhan pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia Tuhan tentang firman Tuhan. Dan satu statement dia katakan begini, di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu tersembunyi. Di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dibuka. Saya mau ulang lagi karena itu bahasa yang dalam, tetapi luar biasa. Di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tersembunyi. Artinya kalau kita baca ini saja kita lihat di Perjanjian Baru. Tapi kalau kita sampai di Perjanjian Baru seperti Lukas, Perjanjian Lama terbuka, dibukakan. Tatkala kita membaca Kejadian 3 ayat 15, Lukas pasal 2 ayat 11 dan 14 itu ada tersembunyi di situ. Jadi harus kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Itu menolong kita melihat Lukas pasal yang kedua ayat 11 dan ayat 14. Tatkala kita baca Lukas pasal 2 ayat 11 dan 14 berhubungan dengan Natal, kita bisa lihat janji Natal yang sudah ada. Jadi saya di tahun lalu saya khotbahkan bagaimana Natal itu sudah disampaikan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi kabar Natal itu saudara-saudara bukan saja ada di Perjanjian Baru. Natal bukan saja terjadi di kitab Injil, tapi Natal sudah Tuhan ekokan, Tuhan sudah sampaikan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka kita punya Allah yang namanya Allah perjanjian. Dia janji, dia genapi, dan janji ini datang terus. Dari Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15, datanglah Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dia bilang, lewatmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu sudah jadi kata Tuhan Yesus. Mika 5 ayat 1, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan 60-nya ayat 56 dikatakan bahwa anak itu akan lahir. Unto you the son is born. Kepadamu anak itu akan dilahirkan. Kepadamu putra itu diberikan. Dia itu adalah ajaib. Dia itu adalah penasehat. Dia itu adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja yang maha tinggi. Dia adalah Raja damai. Yesaya menyampaikan ini untuk melihat ke depan sebelum Tuhan Yesus datang. Yesaya pasal 80 juga berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi di Perjanjian Lama itu Tuhan kasih terus ini janji-janji datangnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca sekarang di dalam Lukas pasal yang kedua ini, waktu malaikat datang dan menyampaikan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, itu memang satu statement yang menggarisbawahi the faithfulness of God, betapa setianya Tuhan. Karena kan ini dibuat tahun ini. Orang Israel juga tunggu di Mesias, bahkan ada sampai sekarang juga yang belum percaya dan masih tunggu Mesias. Tapi syukur kita ini sudah tahu itu, bahwa kita tidak perlu tunggu itu Mesias, karena Mesias itu ya Tuhan Yesus. Yang dijanjikan oleh Tuhan adalah ribuan tahun. Maka datanglah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem yang kita rayakan. Jadi tatkala kita rayakan seperti begini, atau kita ikut acara Natal, jangan kita melihat performance atau penampilan di acara itu. Karena banyak orang merayakan Natal dengan penampilan macam-macam ya. Makanya di sini saya bilang ya anak-anak muda, jangan bikin yang macam-macam. Fokus kita ke Tuhan Yesus. Fokus kita kepada Tuhan yang baik itu. Makanya di dalam renungan ini saya mau kita semua melihat ke setianya Tuhan itu. Dalamnya kasih Allah itu bagi kita. Karena
tatkala malaikat datang dan katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, statement ini menunjukkan betapa Tuhan yang setia. Di hari ini dia genapi. This is the fulfillment of the promise of the faithfulness of God. Ini yang kita percaya kita punya Tuhan ini. Dia tidak janji dan omong kosong. Dia janji, dia buktikan. Makanya pembuktian penggenapan ini digarisbawahi dan dinyatakan dan dikonfirmasikan langsung oleh Tuhan lewat murid, bukan lewat manusia tapi lewat malaikat Tuhan. Dan ini tidak bisa diganggu juga. Kalau manusia yang beri kesaksian bahwa hari ini ada lahir juru selamat, mungkin bisa diragu-ragukan. Nah ini omong kosong. Kalau manusia. Tapi kalau malaikat yang ngomong itu tidak bisa disanggah, ditolak, dan tidak bisa diargu, tidak bisa berargumentasi. Karena ini malaikat. Dan kalau malaikat sendiri ya Tuhan. Dan oleh karena ini penting untuk kita punya iman. Makanya saya bilang kita rayakan seperti begini. Kita harus melihat kesetiaannya Tuhan, kasihnya Tuhan, kepeduliannya Tuhan, dan konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus lahir itu betul-betul membuktikan bahwa Dia Allah menjadi manusia untuk selamatkan kita. Dan mari kita lihat baik-baik tadi ayat 11 dia bilang apa? Hari ini statement dari Tuhan lewat malaikat, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu artinya dia yang Tuhan janjikan untuk menyelamatkan manusia. Tapi bukan saja itu, dia bilang juru selamat itu yaitu Kristus. Juru selamat kita tahu, tapi tidak semua orang mengerti Kristus itu apa. Kita juga bilang Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tapi kita tahu apa arti Yesus Kristus. Yesus artinya juru selamat, itu banyak orang sudah tahu. Tapi tidak semua orang tahu apa artinya Kristus. Orang Israel waktu dengar ini mereka mengerti, karena ini dalam bahasa Yunani. Mereka paham. Dan mereka juga orang Israel, jadi bilang Yesus Yosua, mereka tahu itu artinya juru selamat. Karena itu nama umum mereka, mereka paham itu. Tatkala mereka bilang Kristus, mereka bilang kepada orang Israel Kristus, mereka juga mengerti, karena itu bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi. Tapi kita tidak paham, karena ini bukan bahasa kita. Maka perlu dijelaskan begini untuk kita mengerti. Hari ini telah lahir Yesus juru selamat, yaitu Kristus. Siapa itu Kristus? Yang diurapi. Siapa itu yang diurapi? Yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15, 12 ayat 1-3, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 80, Mika 5 ayat 6. Semua rentetan janji itu menggarisbawahi janji Tuhan yang betul-betul jelas. Nah kita pengikut Tuhan, kita harus melihat dengan cara begitu. Makanya tadi saya baca ayat ini, saya mau kita kembali ke Kejadian, Yesaya dan lain sebagainya untuk kita melihat setianya Tuhan. Yang janji Tuhan Yesus itu dia bilang juru selamat, ya betul, juru selamat datang. Diurapi karena dia yang diurapi itu sajalah yang dijanjikan dan datang. Dan kita bersyukur, kita tahu ini, kita terima ini, dan kita dapat dia. Bahkan dikatakan di sana bukan saja dia juru selamat, bukan saja dia itu Kristus, tapi dikatakan dia itu Tuhan. Banyak dari kita kan biasa saja mendengar ada yang meragukan tentang ketuhanannya Tuhan Yesus, kealahannya Tuhan Yesus. Ini Tuhan sendiri yang ngomong ini. Ini bukan manusia yang ngomong. Tuhan yang ngomong lewat malaikat. Makanya kalau saudara lihat di ayat di sana dikatakan ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada mereka satu sama lain, marilah kita pergi ke Bethlehem
melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Harusnya kan dia bilang seperti yang diberitakan malaikat kepada kita, kan begitu. Berarti apa yang malaikat omong itu ya Tuhan yang ngomong. Jadi berita Natal yang Tuhan sampaikan lewat malaikat-malaikat ini adalah berita dari Tuhan sendiri. Luar biasa. Tuhan sendiri datang dan kasih berita itu. Spesial sekali. Kalau kita lahir kan paling sedikit yang kita dokter, ya kan? Perawat, atau yang kasih melahirkan kita, mama itu kasih keluar anak-anak, dia sudah lahir. Terus kita kasih tahu, lahir langsung baking kartu apa semua disampaikan telah lahir begitu. Itu kita manusia. Tapi ini spesial, ini bukan manusia biasa. Makanya saudara penting untuk kita lihat kembali ini dalam merayakan Natal seperti begini, kita boleh katakan, wow, what a great news. What a great event. God Himself came down, bringing this gospel, bringing this good news. Wow, siapa ini? Siapa ini kita? Bukan kita ini patut dihukum dan dibuang seperti tadi kita dengar di awal khotbah tadi. Tapi karena cinta kasih Tuhan itulah Dia nyatakan janjinya, Dia kirim anaknya, dan Dia datang membawa beritanya sendiri. Ini yang namanya the love of God. Makanya Tuhan sendiri bilang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa dia bilang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Itu tulis omong langsung. Jadi kata-kata itu mengingatkan kita pada Lukas, mengingatkan kita pada Yesaya, Kejadian, Mika, semua berita tentang datangnya Tuhan itu disimpulkan oleh Tuhan Yesus kembali. Makanya saudara, kita rayakan bersama-sama begini. Saya pikir jangan kita rayakan ke arahnya kepada kita akan makan, tapi bukan itu. Kita akan minum, tapi bukan itu sasarannya. Kita akan berfellowship, ya betul, kita butuh fellowship bersamaan, sampai cerita betul. Tapi that is not the most important, bukan yang paling penting. Yang paling penting yaitu kasih Allah Bapa, itu yang janji dan terbukti. Itu yang menolong iman kita. Kalau kita fokus di makan, orang yang tidak percaya juga makan. Bisa lebih enak dari kita punya juga. Ya tak? Tapi kalau kita fokus rayakan Natal karena kita tahu Tuhan begitu baik, saya mau setelah ini kita kembali kita bilang, wow, I have an amazing God. Saya punya Bapa Allah yang luar biasa. Itu yang saya mau. Wow, saya punya Tuhan begitu baik, janji dan genap. Wow, saya punya Tuhan yang bukan janji dan genap, datang bawa berita kepada saya lewat malaikat-malaikat. Itu action of God, not ours. Itu bukan kita punya action. Action of God, underline His love, underline His faithfulness. Apa yang saya mau arahkan ke sini? Itu bahwa dengan mendengar ini, harusnya saudara itu berdebar-debar dan iman. Wow, I really believe. Yes. Artinya iman kita kuat. Itu juga merayakan Natal begitu. Kalau kita merayakan Natal dengan kita ada yang biasa lompat apa semua, oke lah. Kalau kita bersuka tidak salah itu. Tapi kalau kita hanya datang untuk lompat saja, bersuka cita saja, berarti it's very dangkal. It's not deep. The deepest way of celebrating Christmas is when you see the deep love of God, the deep faithfulness of God, the deep care of God. Itu yang membuat kita merayakan Natal secara luar biasa. Dan dari situ boleh kita bernyanyi bersama-sama. Dari situ boleh kita makan bersama-sama. Dari situ boleh kita duduk dan bersuka cita. Apa yang mau kita buat dengan suka
The foundation is the love of God. The foundation is the faithfulness of God. And that's important for your faith. Ini penting untuk iman kita. Ini yang membuat kita itu menjadi orang yang percaya Tuhan, dan kita siap menghadapi siapa saja yang mau berdebat dengan kita tentang Tuhan kita. Dan kita tidak akan tergoncang dan tidak pindah ke kepercayaan yang lain. Karena kita tahu betul-betul Allah kita itu baik. Saudara tahu banyak orang yang pindah iman karena uang, karena lompat-lompat, karena sukacita dangkal yang mempengaruhi orang itu, dan dia bisa seperti banyak alasan juga bisa memang karena politik, karena laki-lakinya, karena perempuan yang cantik, macam-macam itu. Saya tidak mau saudara dengar saya punya renungan khotbah hari ini terus tiba-tiba ada di sini yang bilang, menyasar sekali. Tujuan kita rayakan Natal ini supaya kita lihat how great our God is, betapa besar dan mulia dan hebat dan luar biasa Tuhan kita. Sehingga kita betul-betul percaya Tuhan kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian bersama dengan malaikat kita mau berkata bersama-sama, Gloria in excelsis Deo. Itu muliakanlah Tuhan kita di tempat yang maha tinggi. Itu kita ekspresikan. Saya ini tidak bisa bayangkan. Ini dikatakan, kalau sudah lihat di ayat 14, mari kita lihat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 14 nyatakan begitu, tapi yang nyatakan ini, nyanyi ini, ayat 13 lihat baik-baik. See in verse 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Bukan 1, 2, 5 malaikat. Ini pasti ada ratu, mungkin ribuan, kita tidak tahu berapa banyak, tapi saya yakin ini ribuan. Dan waduh, makanya kalau kita nyanyi lagu Gloria, itu jangan nyanyi seperti mati itu saja. Seperti kalau saya ngomong lucu sedikit seperti anjing sakit gitu. Masa kita mau nyanyi Tuhan yang hebat yang baik gitu, mau sakit? Tidak begitu. Nyanyi itu betul-betul sadar bahwa Tuhan itu baik seperti malaikat-malaikat ini. Saya yakin kalau kita ada di situ, pasti dijawabkan, waduh itu betapa luar biasa itu paduan suara itu. Mengangkat pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena di situ malaikat melihat betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan dalam mengutus anaknya untuk jadi seperti kita, lahir di dunia, memenuhi janji. Maka mereka menyanyi dengan luar biasa, memuji-muji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Ini merupakan statement yang menolong kita semua dalam merayakan Natal. Mari kita makan saling dan Gloria in excelsis Deo. Mari kita duduk bersama merayakan Natal dengan acara seperti ini sambil mengingat Gloria in excelsis. Dan bukan saja itu, setelah kita ibadah, kita pulang, kita ingat apakah hidup saya demi Gloria in excelsis. Apa kita belajar di rumah, belajar di asrama, belajar di kampus, mengajar anak-anak dan lain sebagainya dengan melihat bahwa yang saya buat for the glory of God on the highest. Apakah ini untuk kemuliaan Allah di tempat yang lain? Maka saudara, kita beribadah merayakan Natal dengan berfokus kepada. Dan saya harap setelah ini jangan ada lagi nyanyi yang seperti anjing sakit. Tahu anjing sakit tidak bisa bergerak lagi. Ayolah, nyanyi seperti malaikat itu. Gloria in excelsis Deo, dan suara yang the best of the best disampaikan kepada Tuhan.
Saya mau tutup renungan saya, tapi saya harap jangan sampai kalau kita main futsal, kita menang, kita teriak sampai suara hilang karena menang. Ini karena beberapa pemain futsal di sini, pemain bola juga mungkin ada. Loh, kenapa kita berteriak-teriak dengan suara untuk kita punya diri? Kok untuk Tuhan yang kasih kita selamat? Tuhan Yesus datang mati menderita untuk kita. Kenapa kita tidak menyanyikan dengan suara yang lantang dan main gitar dengan bagus, main itu kanyon dengan bagus, ya? Angkat suara dengan bagus. Tujuannya apa ya? Kita sadar betapa baiknya Tuhan. Tapi bukan saja kita puji Tuhan dengan mulut kita di ibadah, tetapi juga dengan action kita setiap hari. Yang tadi saya bilang, apapun kita buat, mau belajar, mau mengajar, mau dengar, mau tidur, mau jalan, mau apapun, kita harus bilang yang saya buat for the glory of God. Karena Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita. Mari kita siap. Action for the glory of God. Gloria in the excelsis Deo. Amin.